Good and Food, kembali lagi bersama saya Wawa dan ini Domi. Kita tuh habis muter-muter sekitaran sini, Wawa belum makan siang dan Wawa sekarang mau makan siang. Penasaran? Ayo ikutin Wawa, kita keliling-keliling sama Domi. Halo Sobat Good and Food, sekarang Wawa udah ada di warung fenomenal Harapan Indah Bekasi. Jadi tadi Wawa tuh udah pesen di menunya ini, menunya banyak banget guys, macem-macem. Wawa pilih ada pizza meat lovers, yang enak ya untuk siang-siang gini. Terus Wawa pilih ini udah nyampe, ada es blackcurrant Godzilla. Jadi ini tuh porsinya bisa untuk 3-4 orang. Terus ini ada cireng juga, katanya cirengnya recommended abis. Kita cobain ya. Pedes banget guys, sambalnya enak banget. Kita minum dulu ya. Blackcurrantnya segar, berasa banget. Pokoknya asik lah. Sekarang pizzanya udah datang nih. Ini adalah menu kedua kita. Cepet banget pizzanya nyampe. Gimana kalau kita cobain dulu? Tadi sih ini namanya pizza meat lovers. Dari luar kelihatan banget nih keju mozzarella-nya tuh melted gitu. Ada saus tomat. Kita cobain ya. Kita coba. Banget, kejunya berasa banget guys. Lebih ke rasanya asin, manis karena dari saus tomatnya. Adonannya garing banget, enak. Tadi Wawa udah makan 5 slice dari pizza ini, cireng juga, sambalnya asik banget. Sekarang Wawa mau kasih penilaian untuk warung fenomenal ini. Yang pertama itu makanannya. Tampilannya tuh asik banget, bersih, terus enak banget. Wawa kasih penilaian ke pizza ini, cireng dan minuman ini 7,5. Terus untuk harganya menurut Wawa terjangkau banget untuk anak-anak yang masih kuliah, anak kosan. Terus untuk anak-anak sekolahan nih, ini masuk banget. Harganya 80. Terus untuk tempatnya ini yang paling juara deh. Untuk upload-upload, narsis-narsis, untuk kongkow bareng temen sama keluarga, itu asik banget. Wawa kasih nilai 85.
Jadi wow rekomendasiin banget untuk kalian untuk mampir ke sini. Lokasinya ada di Warung Fenomenal Harapan Indah Bekasi. Jadi kalau di rata-rata ini tempat ini asik banget. Penasaran kan wow abis ini mau wisata kulineran kemana lagi? Jangan kemana-mana ya, temenin wow terus di Scoot and Food. That's good. Halo Scoot and Food, sekarang Wawa udah ada di Alrumi Kopi. Kenapa Wawa ajak kalian ngopi? Karena kopi itu lagi ngetren banget nih di kalangan anak muda Indonesia. Kopi itu dari mulai Sabang sampai Merauke banyak, bermacam-macam. Sekarang Wawa ajak ke daerah Harapan Indah Bekasi. Ini namanya Alrumi Kopi. Dia itu menggunakan manual brewing. Wawa mau pesen dulu ya. Bang Fani, oh yang biasa ya. Ya, kita tunggu sebentar, nanti kopi Wawa bakalan datang. Karena Wawa tuh sering banget ngopi di sini, jadi baristanya udah pada tahu Wawa sukanya apa. Kopinya Wawa. Oke. Nih, ini adalah kopi Pangalengan, Gunung Malabar, Bandung, Jawa Barat. Kita cobain ya. Ini yang di atas coklat ini namanya krema. Cara menikmatinya itu seperti ini. Itu kayak gitu. Ini kremanya enak banget. Wah suka biasanya tanpa gula. Gimana kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol sama Bang Fani supaya tahu ada apa aja sih di Alrumi Kopi? Oke? Bang Fani sini dong. Ya Wawa. Iya, Bang Fani ceritain kok dong. Alrumi Kopi itu di sini ada kopi apa aja sih? Kalau kopi kita lebih ke ragam kopi Nusantara, Wak. Iya. Jadi spesifiknya lebih ke koleksi kopi-kopi Jawa Barat yang kita olah sama proses sendiri gitu. Kita ada dua jenis, bukan dua jenis tapi dua daerah yang kita olah. Itu dari Sukabumi, Taman Nasional Halimun Salak, sama dari Pangalengan itu ya? ya Pengalengan sama Sindangkerta, Oh, Sindangkerta. Bandung Barat. Oke. Terus di sini tuh menu-menu kopi di sini itu yang juara tuh apa aja sih Bang Fani kalau boleh tahu? Lebih ke Arabica sekarang sih kalau Oh, trennya. Arabica. Jadi konsumen lebih banyak pilih kalau untuk blacknya sendiri lebih ke Arabica tuh eksklusifnya lebih ke natural dari Sindangkerta. Terus yang regulernya kayak Pengalengan. Oke. Masih dari Bandung juga. Kalau Halimunnya itu mungkin nomor 3-nya. Oh gitu. Terus kalau untuk olahan kopinya tuh ada apa aja sih di sini menunya tuh? Kalau olahan untuk di pengolahan kita sendiri di Bandung sama di Sukabumi, kita udah coba eksperimen ke olah madu sama olah kering atau natural proses. Selebihnya full wash. Itu untuk eksperimen kita, explore kita untuk metode pengolahan kopi. Tapi Iya. kalau untuk menunya semua lebih ke kopi dan turunannya 80%, sisanya non kopi gitu. Untuk top 5-nya di sendiri di Alrumi Kopi Iya. itu lebih cenderung ke black coffee sama satu lagi espresso base. Jadi kayak model mocha, Oke. latte. Latte. Jadi kopi-kopi yang di mix sama susu berbasis espresso. Kalau boleh tahu Alrumi ini buka dari sejak kapan ya Bang Fani? Alrumi sendiri buka sebenarnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Oke. Jadi perjalanannya dulu itu lebih kita main di event. Pertama kali itu kita bergerak atau
atau join gitu di Bekasi Creative Festival waktu itu. Oke. Terus lepas dari sana kita udah mulai mikirkan satu spot buat melting point masyarakat sekitar Iya. untuk ngopi yang enak tuh di mana. Akhirnya kita ketemu satu tempat yang cocok ya, mungkin di pasar modern ini. Terus sejauh ini tamu-tamu yang datang itu makin banyak ya Bang Fani ya? Ya alhamdulillah. Jadi suka sama kopi, terus mereka juga suka sama tempatnya. Akhirnya jadi tempat melting point buat pelanggannya, dan kita juga menganggap sebenarnya pelanggan kita itu sebagai partner. Terus kalau misalkan dari kisaran harga nih, El Rumi Kopi itu harganya berapaan sih? Kalau harga kita start dari 4.500 sampai paling mahal itu 22.000. Oke. Harapan kedepannya nih buat petani kopi Indonesia. Petani kopi Indonesia bisa jadi king dan queen di negerinya sendiri. Jadi kita sebagai tuan rumah yang hidup di negeri yang katanya surganya kopi ini, tidak cuma jadi penonton doang tapi jadi penikmat gitu. Iya. Dan petani sebagai kasta terendah saat ini. Jadi kita katanya kan negeri agraris, negeri maritim, tapi kenapa kasta paling rendah itu petani? Itu bisa terangkat lah di sini. Jadi sebagai primadona agrikultur kopi, komoditi hasil bumi, petani bisa jadi king dan queen di negerinya sendiri. Jangan sampai yang jadi penikmatnya itu kebanyakan orang luar, jadi terbang keluar semua. Oh iya, oke. Terus harapannya Bang Fani nih untuk El Rumi Kopi sendiri itu gimana nih? El Rumi Kopi harapannya sih sederhana aja. Masih dari dulu sampai sekarang kita masih pengen jadi rumah ketiga buat melting point, kumpul bareng, buat cari kopi enak ya pasti ke El Rumi Kopi. Mungkin kalau cari makanan enak bisa di tempat lain, tapi kalau kopi ya di sini. Oke, makasih banyak nih Bang Fani atas infonya. Halo Sobat Scoot and Food. Udah selesai nih ngopinya. Sekarang mau kasih penilaian untuk kopi Pangalengan ini. Menurut Wawa, ini rasanya asam, terus body bold gitu. Jadi kita tuh kalau di tenggorokan gitu jadi kayak lengket gitu. Dia berbeda. Menurut Wawa ini kopinya enak banget. Kasih nilai 8 untuk kopinya. Dan untuk harganya ini tuh murah banget. Ini cuma 14.000. Jadi menurut Wawa ini tempat asik banget dan ini cocok. Kopi ini cocok untuk kalian yang anak kosan nih yang pengen kongkow-kongkow. Tempatnya juga sejauh ini asik banget. Kasih nilainya 7 untuk tempatnya. Jadi so far asik banget di sini.
and Food. Balik lagi nih sama Wawa. Pasti sekalian pada penasaran kan, kenapa sih Wawa beli makanan di McD tapi di take away? Nah, Wawa itu mau mengajak teman-teman Scoot and Food untuk berbagi. Karena berbagi itu tidak membuat kita miskin. Tadi pas Wawa lagi ngisi bensin sama si Domi, Wawa ketemu pengemis sama dua anaknya. Anaknya namanya Azril dan Lina. Nah, Wawa kasih makanan take away McD itu ke mereka. Jadi intinya di sini untuk teman-teman yang keadaannya jauh lebih beruntung untuk lebih peduli terhadap sesama. Sampai ketemu lagi di episode Scoot and Food selanjutnya, pastinya bakalan lebih seru dari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Wawa dan Domi undur diri ya.